Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan ilmu hadis dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat ya, amin. Jadi pada konten kita kali ini, konten Q&A kita kali ini, kita sudah dibersamai oleh Ustadz Qoim, Ustadz ya. Baik Ustadz, ada pertanyaan nih dari saudara Hamzah Kolbi Salsabila. Jadi Ustadz, untuk pertanyaannya, bolehkah kita sehabis buang air kecil atau air besar, apakah diperkenankan menggunakan tisu, Ustadz? Padahal di tempat tersebut terdapat air, namun jauh dari jangkauan. Nah, itu bagaimana Ustadz untuk kita menyikapinya, Ustadz, sebagai seorang Muslim? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus juga, Mas Fahmi. Iya, Ustadz. Kita perlu tahu bahwa di dalam Islam itu bersuci itu dilakukan untuk menghilangkan dua hal. Yang pertama adalah menghilangkan najis dan menghilangkan hadas. Ya, kalau najis itu ada materialnya, kalau hadas itu tidak ada materinya. Ya, nah untuk menghilangkan hal-hal yang kotor ini, Islam juga mengatur. Ada yang proses penyuciannya itu memang sudah ditentukan tata caranya, ada juga yang tidak ditentukan tata caranya. Maksud yang ditentukan tata caranya itu seperti wudhu, ya, mandi junub, kan, dan lain sebagainya. Yang lain itu mungkin ya seperti nun sewu, ketika kita jalan sendal kita menginjak kotoran, itu kan tidak ada tuntunannya secara spesifik gitu kan. Nah, terkait tuntunan secara spesifik seperti wudhu dan lain sebagainya, maka tentu ini jelas kita harus mengikuti apa yang sudah dituntunkan, karena dia bagian daripada ibadah atau syarat dari ibadah mahdhah. Nah, di dalam proses penyucian diri pada aspek yang pertama ini, ya kita tahu bahwa di situ Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bahwa harus menggunakan air sebagai wasilah pembersihan yang paling utama. Jadi kalau mau bersuci, mau wudhu, mau mandi junub seperti itu harus betul-betul kita pastikan dulu ada air dan air itu bisa digunakan untuk bersuci. Kalau kemudian setelah dicari tidak dapat, barulah kemudian diberikan pilihan yang sifatnya rukhsah, keringanan, yaitu menggunakan selain air. Tapi ya caranya adalah tayamum seperti itu. Nah, untuk yang tidak diatur atau tidak merupakan bagian daripada ibadah yang spesifik itu ada perbedaan ulama. Ya, jumhur ulama mengatakan bahwa tetap tidak boleh menggunakan yang lain. Wajib menggunakan air, ya, untuk menghilangkan hal-hal yang kotor atau untuk mensucikan diri. Jumhur itu maksudnya di kalangan mayoritas kalangan 4 mazhab. Tetapi ada yang minoritas seperti Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Abu Yusuf mengatakan bahwa tetap boleh selama fungsinya dapat menghilangkan kotoran tersebut dengan betul-betul bersih. Pendapat yang kedua inilah yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan selama alat itu atau benda tersebut bisa digunakan untuk bersuci atau menghilangkan najis, maka hal itu diperbolehkan. Itu berdasarkan hadis, katanya Rasulullah, apabila engkau berangkat sholat, maka hendaknya engkau perhatikan sendalmu. Kalau di situ ada kotoran, maka hendaknya engkau usap dia, menggunakan kata-kata yumsih di situ, ya. Jadi di situ kata yumsih itu menunjukkan bahwa tidak harus air. Intinya apa? Intinya yang saya ingin katakan adalah tetap air itu utama. Dilihat dari dalil-dalil syariat, di dalam Al-Quran pun dikatakan bahwa memang Allah turunkan air dari langit itu untuk mensucikan. Sekaligus juga memang di antara alat-alat pensucian yang lain, air itu memang kalau digunakan untuk membersihkan sangat-sangat bersih. Tetapi kalaupun kemudian tidak ada, atau kalau kemudian ada alternatif yang lain, boleh, tetapi tetap kita harus mengutamakan air. Misalnya tadi ya,
jauh airnya dan tidak terjangkau, ya mau gimana lagi, terpaksa kita harus pakai tisu seperti itu. Misalnya kita pergi ke daerah luar negeri yang non muslim, Ya. sehingga sistem pembersihannya di klosetnya itu betul-betul tidak disediakan air, Iya, ya mau gimana lagi, Iya. kita menggunakan tisu itu bisa. Jadi kesimpulannya diutamakan menggunakan air. Nah, kalaupun tidak bisa, tidak ada air atau tidak terjangkau, ya boleh menggunakan benda-benda yang lain. Dan itu tidak haram, maksudnya cara bersuci seperti itu membersihkan diri kita insya Allah. Oke, terima kasih Ustadz Qoim atas jawabannya. Ya Allah alam bisawab. Oke, baik teman-teman, itulah tadi jawaban dari Ustadz Qoim. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari antum semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.